Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas tentang indeks harga saham kita. Update terbaru ini video saya buat hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Jadi IHSG kita ini secara year to date itu maksudnya dari awal tahun 2024 tanggal 2 Januari market buka sampai dengan tanggal 16 Juni ini. Itu sudah turun 8,04% kawan-kawan. Sekarang ada di poin 6.734. Nah, ini menurut saya penurunan yang sangat parah dan gimana ya? Ini penurunannya parah sekaligus nilai tukar rupiah kita terus melemah gitu. Nah, tetapi indeks-indeks negara lain naik gitu kan, misalnya kayak Nikkei Jepang, American, Dow Jones, Nasdaq, ya kan, naik gitu. Jadi lucu gitu kan, kok bisa kayak gitu. Nah, ini yang harus kita pahami apa sebab dan akibatnya. Langsung aja kita bahas ya. Nah, jadi kalau IHSG kita turun, maka rata-rata harga saham di bursa efek turun, ya kan. Itu dulu dasar awalnya. Nah, kemudian kalau kita mau membandingkan sama indeks global, kita bisa sebentar ya, saya lihat dulu fitur kalau di laptop ini bisa nggak ya. Kalau di handphone dia langsung ketahuan dia, coba ya. Nah, ini Nasdaq, salah satu indeks saham di Amerika ya. Kita klik year to date. Nah, Nasdaq ini 19,83% dia naik. Jadi Amerika ini dalam posisi the Fed memberlakukan kebijakan menaikkan suku bunga, artinya terjadi pengetatan uang. Nah, kalau the Fed menaikkan suku bunga, maka bank-bank sentral di Indonesia, di negara-negara lain cenderung akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena patokan cadangan devisa negara-negara itu pakai dolar gitu kan, dolar Amerika. Transaksi di dunia ini pun masih banyak, dominasi memang pakai dolar Amerika. Jadi memang ya Amerika ini memang negara yang kuat gitu untuk mengatur ekonomi dunia ini gitu kan. Nah, kalau misalnya Amerika mulai menurunkan suku bunga, maka bank-bank sentral lain di dunia juga akan mulai menurunkan suku bunga, termasuk BI, ya kan. Nah, kenapa kenapa indeks kita IHSG tadi melemah gitu, sementara indeks Amerika malah naik 19%? Karena satu, nilai tukar dolar terhadap rupiah udah 16.486 kawan-kawan. Ini apa ya, gimana menjelaskannya ya, situasi yang cukup bahaya juga kawan-kawan. Karena kalau tembus sampai 17.000, 18.000, saya kira bahaya juga. Jangan sampai kayak Argentina kita kan, yang nilai mata uang pesonya udah nggak bernilai lagi lah, itu udah hancur habis-habisan gitu kan. Sampai kemarin presidennya Javier apa namanya itu, saya lupa, dia memberlakukan kebijakan bahwasanya nanti Argentina itu pakai dolar gitu, dolar Amerika, de-dollarization atau dollarization, bukan de-dollarization. Kalau de-dollarization itu kan jadi nggak pakai dolar justru kan. Nah, dia akan mendolarisasi mata uang transaksi di negaranya gitu, dolar Amerika gitu kan. Saking udah nggak bernilainya lagi mata uang peso itu. Jadi bahaya kalau kayak gitu. Nah, kenapa IHSG kita turun jeblok? Karena nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar. Oke. Kemudian suku bunga BI 6,25%, naik sejak April 2024 kan. Kenapa suku bunga BI dinaikkan? Karena the Fed naikkan suku bunga gitu kan. Nah, ini untuk
menekan pelemahan rupiah terhadap dolar gitu kan. Nah, kemudian inflasi di bulan ini bulan Mei 2024 2,84%. Nah, ini inflasi terbilang masih normal sih, tapi ini memang yang tertulis di angka kawan-kawan. Kalau yang terjadi di lapangan kan beda-beda dia. Kalau misalnya harga beras lah kita buat dari 10.000 naik ke 20.000, itu inflasi 100%. Ya kan? Masa kita pakai 2%? Nggak logis kan? Kalau harga beras 10.000 jadi 20.000, inflasi 100% gitu. Nah, jadi ini rangkuman dari semuanya, mungkin saya kurang paham juga, tapi yang jelas yang dirasakan masyarakat ya bahan-bahan pokok pasti, terutama kan inflasi itu yang paling penting berdampak ke mereka itu ya bahan-bahan pokok, minyak, beras, cabai, bawang, gula, bensin gitu kan. Nah, jadi segala faktor-faktor ini yang mengakibatkan IHSG kita turun gitu kan. Kemudian memang ada beberapa saham yang saya rasa di sejak awal tahun atau IPO itu dinilai terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya jatuh, ya inilah dampaknya gitu kan, karena market cap-nya besar gitu. Jadi ya penurunan ini pun bisa kita katakan wajar gitu. Tetapi kalau misalnya faktor secara globalnya ya yang tadi itu, kalau misalnya secara dalam negerinya bisa karena kondisi politik yang sedang tidak bagus gitu kan. Ya menurut saya kondisi politik Indonesia sekarang bagus-bagus saja. Tetapi itu tadi dia, ada beberapa saham memang yang market cap-nya itu gila-gilaan banget gitu kan. Jadi sekalinya pecah bahaya juga gitu. Misalnya kayak brand gitu kan. Brand ini kan besar banget market capitalnya gitu, tapi harga wajarnya jauh banget udah meninggalkannya. Valuasinya aja ini PE ratio-nya 417 nih. Market cap-nya 1050 triliun. Saya nggak tahu juga ini kayak mana nanti ceritanya brand ini kan. Nah, jadi selain itu kawan-kawan, kalau misalnya IHSG kita terus melemah, dana asing itu biasanya keluar gitu. Karena apa kan? Mereka memantau, apa untungnya investasi di sini ya kan? Lebih bagus kita pindahkan dulu dana kita. Nanti kalau udah naik lagi baru kita masuk lagi ke Indonesia, karena orang itu memandangnya gitu kan kawan. Jadi memang harus stabil kita buat IHSG kita ini gitu, untuk mau supaya minat investor asing itu masuk. Tapi memang kalau udah jatuh kali biasanya masuk juga mereka gitu, karena ngelihat peluang untuk turn around gitu kan. Nah, bayangkanlah kalau kalian punya uang, IHSG minus 8% secara year to date, sementara patokannya pasti Nasdaq kan untuk dunia, atau Dow Jones gitu kan. Nasdaq naik 19% secara year to date, berarti kan gila banget gitu ya. Ini walaupun Nasdaq ini juga ya tetap aja kenaikan gini ini kan didominasi oleh saham-saham yang besar aja nih, kayak Microsoft, Apple, Google, Meta, baru sama Nvidia bintang barunya kan, rising star-nya. Nah, misalnya kita buka saham Nvidia. Nah, saham Nvidia ini udah naik secara year to date aja udah naik 173%. Kalau kalian masuk di awal Januari sampai dengan dengan hari ini, hanya dalam waktu 6 bulan, 5 bulan setengah sudah naik 173%. Dan uang kalian dalam bentuk dolar, karena kan kalau kalian beli saham luar negeri harus apa dulu, dikonversi uangnya. Misalnya saya udah pernah beli saham luar negeri gitu pakai aplikasi peluang gitu kan, sekuritas. Nah, jadi uang kita dari rupiah kalau mau beli saham Nvidia misalnya dikonversi dulu ke dolar kan. Setelah dikonversi ke dolar baru kita beli saham Nvidia-nya gitu. Nanti udah berhasil transaksinya, ya udah saham Nvidia ada di portofolio kita gitu kan. Nah, jadi kalau kita invest di saham Amerika, mata uang kita udah dalam bentuk dolar. Jadi secara nggak langsung kita nyimpan dolar juga gitu sebetulnya. Nah, logika-logika kayak gini yang saya takutkan. Makanya saya sebetulnya respect dan pengen IHSG kita itu lebih baik gitu daripada
indeks-indeks dunia yang lain gitu, tapi memang kenyataannya turun mau gimana gitu kan. Coba kita lihat indeks Jepang Nikkei. Nah ini indeks sahamnya Jepang, kita lihat secara year to date. Nah Jepang juga naik 16,11%. Coba Hang Seng, indeks Hong Kong. Hang Seng naik 6% kan. Coba Dow Jones udah pasti naik lah kalau Nasdaq naik. Dow Jones naik 2% nih. Jadi itu tadi dia kawan-kawan yang harus kita cukup waspadai gitu. Ya semoga lah IHSG kita segera pulih gitu ya kan. Karena memang kalau IHSG terluka parah kayak gini, saham-saham perbankan ya pasti kacau. Kayak BRI, Mandiri gitu kan, BNI gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.